求真主的恩惠。敬爱，敬爱，伟大的Allah，以慈爱维护众生，Islam 是爱的真相。敬爱，敬爱，伟大的Allah，以慈爱维护众生，Islam 是爱的真相。心中其实时刻刻有 Allah，Allah 庇护我们的家年，孝顺父母亲的关怀，我们要互爱互助，Selalu mengingati Allah。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbil azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi al-qaladin. Yang sangat saya hormati seluruh jamaah yang asalnya Majelis Al-Quran Al-Dzikra sekarang jadi keluarga besar Ponpes Al-Quran Al-Dzikra Muhammad Cenghu. Yang kedua adalah Bapak Haji Muhammad Bambang Suyanto dari Surabaya. Beliau pendiri masjid pertama di Indonesia yang bernama Muhammad Cenghu. Dan saya hormati sahabat-sahabat kami dari Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Mashkur Ali yang hadir pada kesempatan ini, dari Ketua FPI Pak Haji Agus Iskandar, LDII Ustadz Fahrudin, dari Muhammadiyah, dari HTI, dari sahabat-sahabat semua yang bergabung dalam Majelis Al-Quran Al-Dzikra, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari keluarga besar Hotombio, Kelenteng Banyuwangi, dan Kelenteng Rogo Jambi. Di halaman ketiga, insya Allah, pada tulisan sejarah yang Bapak terima, bahwa yang mengakui pertama kali tahun 2005 ketika ada suatu perayaan, Ketua Kelenteng menyatakan bahwa Muhammad Cenghu adalah beragama Islam. Justru bukan sejarawan dan bukan orang Islam yang di Indonesia, justru yang menyatakan adalah Ketua Kelenteng. Karena apa? Ada kelenteng di Semarang yang kelenteng itu identik nama Cenghu. Ternyata Cenghu pernah berjasa kepada orang-orang di luar Islam, khususnya Konghucu, dalam perjalanan sejarahnya. Akhirnya orang Kelenteng sangat menghormati kepada Cenghu karena kepribadiannya. Sampai-sampai penghormatan itu ditempatkan Cenghu di dalam kelenteng dan dia melakukan Yosua. Yosua itu yang begini. Jadi kelenteng di Semarang itu Yosua sama Cenghu. Saya tanya, itu apa maksudnya? Sangat menghargai. Kenapa dihargai? Karena kepribadiannya. Dia kan agama Islam, nggak penting. Yang saya pentingkan adalah kepribadiannya. Siapapun yang punya kepribadian baik akan dihargai oleh seluruh bangsa, oleh seluruh masyarakat, suku maupun berbeda agama. Mudah-mudahan kita diberikan. Islam selalu menempatkan dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Iman tanpa perbuatan baik tiada guna, kering. Maka perbuatan baik juga mudah-mudahan disertai juga dengan iman. Yang saya hormati Pak Haji Bambang,
Ustadz Ahmad Jiangong yang menguasai 4 bahasa. Beliau menguasai bahasa Cina tentu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Suriah. Beliau adalah ustadz keempat di Cina yang mempunyai kemampuan bahasa Arab dengan baik. Ustadz Ahmad Jiangong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari provinsi Nanjing RRT, dan alhamdulillah hadir pada kesempatan ini juga keturunan yang ke-19 Bapak Chon Cheng Wei. Namanya hampir sama dengan bapak saya Lahwi. Ini Chon Cheng Wei, mirip-mirip sedikit. Yang saya hormati hari ini hadir Chia Taipeng, adalah seorang keturunan juga yang hari ini akan menyatakan ikrar masuk Islam. Saya mohon Pak Selamat Santoso, atau nama China-nya adalah Chen Taipeng. Ada di mana? Di sebelah mana? Oh, ada di belakang. Nanti kalau dipanggil maju, dia akan ikrar menyatakan syahadat masuk Islam. Para jamaah rahmati Allah dan seluruh hadirin yang saya hormati, saya barusan dapat telepon Pak Bupati dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Insya Allah 15 menit sampai. Apa latar belakang kami menamakan pondok pesantren ini? Kalau di tempat lain Masjid Tenghu ada 12 yang sudah dibangun, tapi ini bukan masjid saja, tapi ini pondok pesantren. 12 Masjid Tenghu menyebar di seluruh Indonesia yang dimulai dengan Pak Haji Bambang membangun, tapi pondok pesantren di seluruh Indonesia yang bernama dan berani menamakan Tenghu baru ada di Kabupaten Banyuwangi. Apa fasilitas yang ada di sana nanti? Pondok pesantren ini berbasis Al-Quran, karena pondok ini bernama Ponpes Al-Quran Al-Dzikra Muhammad Tenghu, sehingga seluruh pendidikannya harus dimulai basisnya adalah Al-Quran. Dan syarat yang paling penting adalah seluruh santri yang nanti alumni sini diwajibkan harus bisa membaca kitab kuning. Ada 2 kekuatan yang nanti akan menjadi kekuatan pondok pesantren, adalah yang satu Al-Quran, yang kedua adalah kitab kuning. Dan kita sudah rekrut seorang yang nanti akan memanage bagaimana kitab kuning itu bisa hidup di pondok pesantren ini. Yang kedua, para jamaah rahmati Allah, bahwa dinamakan nama Tenghu ini khusus dari Kabupaten Banyuwangi. Silakan buka halaman 2. Sejarah itu ditulis dengan data dan oleh sejarawan, bukan angan-angan. Ada hubungannya dengan Kabupaten Banyuwangi dan ada hubungannya dengan Rogo Jampi, karena penyebar Islam di Banyuwangi adalah keturunan China atau Tionghoa dari Rogo Jampi. Tepuk tangan untuk Rogo Jampi. Silakan dibaca sendiri, nggak perlu saya jelaskan. Di situ ada Rogo Jampi, dan di situ saya tempatkan nama Bupati Samsul Hadi, salah satu keturunan dari orang yang saya sebut di halaman 2 ya, yang dulu pernah berlawanan politik dengan saya. Saya tidak meragu menulis itu, karena itu memang fakta sejarah. Yang ketiga alasannya, para jamaah rahmati Allah, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita terima dari guru-guru kita dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia ada nama Tenghu. Nama Tenghu itu ditenggelamkan, dikubur jauh ke dalam 750 tahun yang lalu. Dalam sekali. Padahal dalam sejarah pada 800 Masehi, tahun 800 Masehi, justru itu di halaman 3, orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia belajar agama Buddha pada kerajaan Sriwijaya.
Jadi gurunya kelenteng, gurunya Buddha itu adalah kerajaan Brawijaya, orang Jawa, orang China belajar Buddha itu justru dari orang Jawa. Orang Cina waktu itu, China waktu itu, Tiongkok waktu itu agamanya adalah agama Tao, bukan agama Buddha. Gurunya itu orang Jawa. Tahun 900 sekian kemudian orang Islam China Tonghua membawa Islam ke Indonesia, sehingga kita sekarang ini menjadi orang Muslim itu kayaknya transfer, yang Buddha ke Cina, yang Islam ke Indo. Jadi kita sudah berhubungan lama sekali dengan China. Sayang kita pernah difitnah sehingga kita saling curiga antara orang China Tionghoa dengan kita. Alhamdulillah, sejarah yang dikubur itu kemudian didorong oleh suatu energi yang sangat kuat pada tahun-tahun 2000, termasuk Gus Dur di dalamnya, menghidupkan kembali dan membuka sejarah kebenaran Tengku. Ternyata kebenaran tidak bisa dikubur, kebaikan tidak bisa dikubur, budi pekerti yang mulia tidak bisa dikubur, dihilangkan dalam sejarah. Ia akan tetap naik ke atas karena Allah yang mengangkat kebenaran itu. Kalau kita mau berbuat baik, kapanpun kita hidup dan kapanpun kita akan mati, zaman tidak akan menggerus kebaikan kita, justru zaman akan memuliakan kita. Hari ini potret kebaikan seorang muslim yang telah berbuat untuk Indonesia, yaitu Muhammad Cengho. Jangan dilihat cenghonya, tapi dilihat budi pekertinya. Maka kenapa orang Kelenteng memuliakan dan mengagungkan serta menghormati Cengho? Karena kepribadiannya. Kita sebagai muslim, kalau ingin dihormati dan dihargai orang lain, perbaiki budi pekerti kita, akhlak kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW adalah budi pekerti, perbuatan, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan pondok pesantren ini kita bisa merubah diri sehingga menjadi orang yang berbudi pekerti baik. Yang keempat, para jamaah rahmati Allah, kenapa kita berkumpul dengan seluruh jamaah yang berbeda-beda ini? Maka sebelum itu Pak Bambang telah mengarang lagu Masjid Cengho, tapi di sini kita karang Ponpes Cengho. Lagunya Pondok Pesantren Cengho, ada di halaman belakang. Tolong dibuka halaman belakang. Saya minta nyanyi bersama lagu Ponpes Cengho. Halaman belakang. Halaman terakhir. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin. Kita bahasa Indonesianya dulu. Ibu-ibu tinggal mengikuti, jangan melihat saya menyanyi. Insya Allah saya akan menyanyi karena suara saya nggak bagus. Bedanya saya dengan Pak Haji Bambang, kalau Pak Haji Bambang ini saya hitam manis. Ya, ada itu Pondok Pesantren Cengho, persembahan untuk Kabupaten Banyuwangi dan persembahan untuk Indonesia. Kita dengarkan dulu sebentar.
ada yang bisa dari Tiongkok, ada nggak yang bisa dari Tiongkok? Karena ini lagu itu aja Pak, itu aja. Terima kasih Kak. Insya Allah kalau dilakukan lagu seperti ini, Pak Ami yang sekarang jadi pengurus kelenteng, insya Allah minggu depan kakak berarti. Doakan saja, pengurus takmir masjidnya adalah Bapak Ami Santoso. Selamat datang, kayaknya ada yang hadir belum? Saya lanjutkan sambil menunggu Bupati sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, awalnya kita ini adalah majelis zikir bersama dengan beberapa tokoh di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian berkembang menjadi majelis ta'lim. Kemudian bergabunglah dengan khotmil Quran. Tahun-tahun itu hanya kelompok dari pengajian kecil antara 40, 50. Kemudian berkembang menjadi 400. Hanya berubah namanya menjadi Majelis Al-Quran Az-Zikri. Perkembangan itu kemudian menjadi Majelis Al-Quran Az-Zikro dengan jamaah setiap minggu kurang lebih adalah 1000 dengan menyantuni setiap minggunya 100 anak yatim. Dari proses ini ada keinginan. Salah satunya adalah ketua yayasan yang sekarang ini. Kenapa beliau jadi ketua yayasan? Karena beliau bersama Pak Haji Triyono yang menghendaki kalau kita hanya berdiskusi, mengaji tiap minggu,
tapi tidak ada peninggalan untuk generasi selanjutnya, maka itu akan kehilangan. Maka akhirnya Pak Haji Triyono dengan Bang Ayub inilah yang memiliki gagasan bagaimana kita punya lembaga pendidikan. Mohon berdiri Pak Haji Triyono dengan Pak Haji Ayub. Ini yang sebenarnya mencetuskan ide untuk lahirnya. Kemudian ada gagasan besar untuk membangun Masjid Agung di Kabupaten Banyu yang terbesar seluruh Banyuwangi. Kita berkeinginan bekerja sama dengan Pemda waktu itu. Tapi 3 tahun itu berjalan, semua tinggal cita-cita. Akhirnya digabunglah keinginan antara pondok pesantren yang mendaki masjid dan lembaga pendidikan itu. Terwujudlah Ponpes yang sekarang berdiri di tempat ini. Di sebelah kanan saya, kiri ibu semua sudah berdiri fondasi-fondasi kurang lebih ukuran 27 kali 24 meter, itu calon Masjid Muhammad Cenggu. Dan di sebelah utara ujung sana, karena ini hampir 2 hektar, ada TK PAUD yang akan berdiri, yang alhamdulillah tadi disebutkan ada bantuan dari Bapak Yahya. Ada yang bertanya, apakah ini bantuan dari negara RRT? Kok kerjasamanya dengan RRT? Sampai hari ini belum. Justru penggagasnya Pak Haji Bambang yang membuat terkejut teman-teman dari Tionghoa yang punya keinginan di tempat ini, bukan dari teman-teman Tionghoa, tapi justru teman-teman kulit hitam seperti saya. Gagasan ini muncul kemudian didukung oleh teman-teman seperti Pak Ani, Pak Aninoto, Pak Ani Satoso, Pak Yamin, dan kawan-kawan yang lain. Karena memang kita ingin mengungkap sejarah yang sesungguhnya. Apa yang paling penting? Bahwa Majapahit pernah menggempur pasukan Laksamana Cheng Ho. Banyak yang mati, tapi Cheng Ho tidak melawan, justru melakukan negosiasi. Cara damai inilah yang membuat kita ini terinspirasi agar kita berdakwah, menebar dengan cara damai. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Kita lawan kejahatan itu dengan kebaikan. Ini harus tepuk tangan yang keras. Agak terlambat tepuk tangannya, karena yang ceramah kok hitam. Bapak Ibu yang saya hormati, alasan yang terakhir, saya buka di kitab, saya tanya pada Ustaz, apa tafsir surat Ar-Rahman? Ar-Rahman, Pak Amin, dulu kata Ar-Rahman itu ditentang. Apa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman itu? Ketika ada tulisan Ar-Rahman, orang pada bingung semua waktu itu pada zaman Nabi. Apa Ar-Rahman itu? Ternyata Ar-Rahman itu sifat Allah yang Maha Kasih, yang tidak pilih kasih. Diberikan sifat kasih itu kepada siapapun manusia, suku apapun, bangsa apapun, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beragama apapun, mau kulit putih, mau hitam, dari negara manapun, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Ablau min Rahim. Rahman itu adalah lebih luas, lebih universal daripada sifat Rahim. Sehingga orang yang tidak menyembah Allah saja diberi rezeki oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi keluasan hidup dan diizinkan hidup di muka bumi ini. Allah memang Maha Rahman. Sifat Rahman Allah itu justru berada di perbedaan. Ya ayuhan nas, tadi dibaca, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, diwakili syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbeda-beda semua. Rahmat Allah itu turun di perbedaan. Rahmat Allah itu ada di perbedaan. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, hiduplah bersama dalam perbedaan. Kalau kita bisa hidup dalam perbedaan dan bersama-sama dalam perbedaan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Contoh, orang Yahudi sekalipun
kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku jadikan orang Yahudi itu orang yang paling pandai di muka bumi ini. Orang yang disiplin di muka bumi ini. Jadi ada orang Yahudi naik ke kapal pesiar. Dia bawa rantang, dia bawa kerek, dia bawa peralatan masak. Ketika dia masuk ke restoran, dia tanya terlebih dahulu, ada nggak makanan daging babi di sini? Ada, kata orang Yahudi. Maka dia masuk ke dapurnya, dia masak sendiri, karena orang Yahudi itu mengharamkan daging babi. Dia tidak mau. Akhirnya dia disiplin, masak sendiri, digoreng sendiri, diurus sendiri. Itu orang Yahudi. Kita ini yang Muslim, yang mengharamkan babi, masuk restoran itu pura-pura nggak tahu aja. Orang Yahudi itu kelebihannya adalah cerdas dan dia disiplin. Kita belajar dari teman-teman Tionghoa, kuat dia mengurus ekonomi, bisnisnya cukup luar biasa, dia banyak sekali budaya-budayanya. Maka kita harus belajar dari China, belajar dari Tionghoa. 1750 sebelum Masehi, orang Cina, orang Tionghoa sudah bisa baca tulis. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, utlubul ilma walau bisnis. Belajarlah, carilah, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Di situ ada perbedaan, tapi di situ ada kelebihan. Orang Jawa punya kelebihan sangat luar biasa, tata krama, sopan santun, toleransi yang cukup tinggi. Gak salah apabila presidennya adalah Jokowi orang Jawa. Belum pernah orang Madura jadi presiden. Kelebihan-kelebihan ini dita'arufu agar kita saling mengisi dan mengambil manfaat dari kelebihan itu. Maka kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kumpul dalam perbedaan ini melalui Ponpes Al-Dzikra Muhammad Cenggu. Jangan ditafsiri lain, para jemaah rahmat Allah. Yang terakhir, para jemaah, di ayat ini ditutup, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Al-Quran telah memberikan informasi rahasia yang tetap milik Allah dan tidak bisa dibuka oleh siapapun. Salah satunya adalah kematian. Kita mati kapan, di mana, gak ada orang yang tahu. Kita mau stroke kapan, gak ada yang tahu. Termasuk stroke-nya Pak Haji Bambang itu, apakah meninggalkan Masjid Cenggu ataukah mau menyumbang lagi lebih dari 50, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa, yang paling baik imannya kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Maka kita jangan menjustifikasi kita lebih beriman, lebih bertakwa daripada orang lain, dan menuduh orang lain itu orang yang tidak berbuat baik, tidak patuh, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kita sendiri pun tidak tahu apakah kita bertakwa apa tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyatakan kita yang bertakwa, karena itu rahasia Allah. Bisa kecil kita, seolah-olah kita ini orang baik, ternyata masuk neraka. Ternyata kita punya dengki, hasud, iri, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada dalam rahasia Allah yang dicatat sebagai orang-orang muttaqin. Para jemaah rahmati Allah, alhamdulillah. Ustadz ini Pak Bambang mana tadi? Pak Bambang, sedikit biar Ustadz ini tadi apa yang saya sampaikan ini apa beliau nggak tahu ini. Sedikit aja Pak. Kesimpulan aja Pak sebelum saya tutup Pak.各位的朋友们，他刚才讲的答对，大体上就是瞻仰更佛的精神，
最主要真如是否比死者，还有就是一个人穆斯林的秘密是要大话，就是你讲的有在网上，他大体上是这几个大概的一些东西。 Itu yang mana yang diterjemahkan saya nggak tahu. Pak Ami, ini kalau sama Pak Ami saya berani mengatakan ada ayat begini Pak Ami di Al-Quran Pak Ami. Karena Pak Ami sering mengatakan dalam Al-Quran gitu. Pak Ami ini walaupun Konghucu tapi sering mengatakan dalam Al-Quran gitu. Lau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mautah wahasana alim kulla syai'in kubulan maka seandainya hari ini yang turun para malaikat menjadi khotbah, menjadi khotib, yang berkhotbah, yang berceramah, yang diundang bukan keturunan Tenggu tapi para malaikat. Wa kallamahul mauta, yang berpidato adalah orang-orang yang telah mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, ada di panggung ini. Wa hasanna alim kulla syai'in kubulan, dan dikumpulkan bukti-bukti akhirat ditampakkan melalui layar-layar monitor, maka nuliyumi tidak akan bisa beriman orang itu illa yasha Allah, kecuali itu kehendak Allah. Jadi tentang iman jangan menunjuk orang lain, itu pilihan Allah. Hari ini kita berkumpul dari sisi hubungan kemanusiaan, kita sama-sama lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disatukan dalam keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketua Paguyuban Tionghoa kemarin menyatakan, Pak siapa Pak namanya kemarin? Pak Leman. Kita hidup dalam perbedaan, dalam satu wadah Allah, katanya begitu. Ini dari hati atau keputusan saya nggak tahu. Tapi saya mendengar persis, kita hidup dalam satu perbedaan, tapi kita dalam satu wadah Allah. Itu yang hilang adalah ketua Paguyuban Tionghoa Banyuwangi. Mudah-mudahan itu terkabul. Amin. Pak Ami ini sudah, Pak Ami coba kan ke sana Pak Ami. Kalau nggak percaya saya coba. Pak Ami mengucap assalamualaikum, fasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kan tambah jelas toh? Kalau jadi ketua takmir kira-kira setuju nggak ya? Setuju. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya terus terang, selain beliau itu orang tua, juga sahabat saya dan anak-anak seperti anak-anak saya seperti kepada kakeknya sendiri. Itu ada Pak Amin yang saya kenalkan tadi. Ada yang kedua adalah Pak Aminoto. Pak Aminoto harus salam juga. Kita coba salamnya fasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini engkong kedua. Ini engkong yang ketiga. Ini agama Buddha. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu sahabat dan orang tua saya di kalangan komunitas Tionghoa. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan, Ketua Kepala Kemenak, Ketua NU dan para kiai yang hadir pada kesempatan ini, Ketua PT dan seluruh teman-teman wartawan. Mudah-mudahan Ponpes Muhammad Tenggu ini yang insya Allah tahun depan sudah buka PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA. Jadi semua pendidikan ini harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan wajib yaitu harus bisa membaca kitab kuning. Siapakah guru-guru yang akan memberikan dukungan? Saya kenalkan. Yang pertama kali yang nanti akan menggairah metodologi kitab kuning cepat dan gampang membaca kitab kuning baik tua maupun muda adalah Ustaz Zubaidi. Kami mohon berdiri. Ustaz Zubaidi nanti yang akan memandu pembacaan kitab kuning. Jangan duduk terus Ustaz, karena ada Ustaz yang mau saya kenalkan lagi. Yang kedua akan didampingi
penguasaan praktek-praktek kitab kuning ini dengan Gus Khalid, pengasuh pondok pesantren. Mohon Gus, ya, nah, Gus Khalid. Nah ini pendukungnya. Jadi kalau tanya, wah ini bisa apa? Saya kan ada temannya. Terus kemudian yang nanti akan mengasuh juga menjadi orang yang dituakan di sini adalah Kiai Haji Muhammad Yamin, Ketua MUI. Mohon berdiri. Siapakah kemudian yang memandu pembacaan Al-Quran sebagai seorang mukri yang kemudian beliau bisa dijadikan panutan, jadikan standar membaca Quran dengan baik? Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Kiai Burhan Al-Banan. Yang kedua adalah Ustadz Yasin Ali. Saya minta kepada kepala kemenang untuk membantu Ustadz. Beliau adalah juara qiraah internasional dan beliau ini bisa segala macam qiraah sama. Dan yang ketiga adalah ponakan saya sendiri, yang anak saya ini hafal Quran 30 juz, Ustadz Sambil. Ya, sini. Ini ponakan saya, alhamdulillah baru selesai dan kemudian dia hafal Al-Quran 30 juz. Ini anaknya kakak saya. Saya anaknya Utara. Alhamdulillah punya cucu bapak saya ini yang bisa hafal Quran. Beliau-beliau ini nanti yang memandu. Ada Ustaz Tulji. Mana Ustaz Tulji? Ada Ustaz Fuad Aziz dan teman-teman yang lain yang nanti akan mengurus pondok ini, yang memandu pondok ini, baik Al-Quran maupun kitab kuning. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih kepada Kiai. Kalau ada yang lepas saya mohon maaf. Siapakah pendiri podcast ini? Podcast ini didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan termasuk tokoh dari Surabaya. Yang pertama adalah Bapak Haji Kadami Kahiso. Pak Haji di sini Pak Haji. Ya. Yang kedua adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Baba. Ya, berdiri di situ Pak Haji. Untuk sementara manut dulu sebentar. Ini nasibnya Kiai gak keramat seperti saya dikonjoloki protokol. Kalau Kiai dikonjolok protokol. Yang ketiga adalah Kiai Burhan Al-Banan. Ya. Yang keempat adalah Kiai Muhammad Yamin, Ketua MUI. Yang kelima adalah Bapak Haji Ahmad Samroni. Yang ketujuh adalah Haji Muhtadi. Yang ke-8 adalah Haji Kacung Mansur Idris. Di mana Pak Kacung? Ya. Yang ke-9 Haji Henry, Ketua PT Banyuwangi. Yang ke-10 adalah Haji Nanatul Ahmad, unsur dari Nahdlatul Ulama. Yang ke-11 adalah Haji Abi, pemilik restoran Bajak Laut. Jadi kalau ke sana silakan. Bersamaan dengan penandatangan prasasti telah hadir Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Haji Abdullah Awal Anas. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di pondok pesantren Muhammad Jendul Banyuwangi. Kami sampaikan selamat datang. Kemudian para jemaah dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kegiatan pada hari ini. Kami sampaikan ucapan selamat jalan, terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadirannya, dan sekaligus mengundang untuk akan datang di
Mohon kehadiran seluruh jamaah di habis untuk pengajian akan datang tanggal 5